Kasus dugaan mencantumkan dua nama pendiri Yayasan Dorowati yang sudah almarhum dan membubuhkan tanda tangan pada akta perubahan nama yayasan, Hakim Saifuddin Zuhri, menjatuhkan vonis lepas dari segala tuntutan jaksa, yakni tuntutan pidana penjara selama 3 tahun. Vonis lepas dari segala tuntutan jaksa membuat Notaris Dadang Kusbudi Wicaksono tersenyum lebar. Pertimbangan Hakim Saifuddin Zuhri menjatuhkan vonis lepas dari tuntutan jaksa yakni berkeyakinan akta yang mencantumkan dua nama pendiri yang sudah almarhum adalah akta di bawah tangan. Atas putusan di atas, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Dedi Arisandi, usai sidang, saat ditemui, mengatakan akan melakukan upaya hukum. Untuk diketahui, maksud dua pendiri yayasan guna masa perpanjangan Yayasan Dorowati malah menjadi perubahan nama Yayasan Dorowati Surabaya. Terbitnya, perubahan nama yayasan, dua pendiri yayasan sudah meninggal dunia pada 2010. Dalil Notaris Dadang, meski sudah meninggal nama dua pendiri tetap dicantumkan, pada perubahan nama yayasan yaitu, Yayasan Dorowati Surabaya dengan alasan menghormati. Sayangnya, selang tahun berikutnya, pada 2011, dua nama pendiri yang telah tercantum diganti oleh beberapa nama lainnya. Dari informasi yang berhasil dihimpun, beberapa 10 nama yang tercantum, dua nama diantaranya, yang pernah memberi keterangan, sebagai saksi menyebut, dirinya, hanya sekali menghadap ke notaris saat dua nama pendiri yayasan masih hidup, selebihnya, dua saksi tersebut, tak pernah lagi menghadap Notaris Dadang hingga perkara ini ke meja hijau. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Kami tidak tanpa posisi untuk melanjutkan apa yang saya katakan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 56 PP 2025 PN Surabaya demi keadilan berdasarkan ketuhanan Indonesia. Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara pidana pada tindak pertama dengan acara pemeriksaan jasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap R. Dadang Kusbudi Wicaksono Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, umur tanggal lahir umur 58 tahun, lahir tanggal 11 Februari 1966, jenis kelamin laki-laki, kebangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Lebak Rejo nomor 88 Surabaya, Jalan Sitotopo Wetan nomor 3 Surabaya, agama Islam, pekerjaan notaris PKI. Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh penuntut umum pada tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan sekarang dalam perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya Priyanto Sarjana Hukum, Hernando Sipan Esa Sarjana Hukum, dan Dr. Sarjana Hukum, para advokat penasihat hukum dari kantor Priyanto Israel Partners melalui di Kayung Sari, Barat 10, nomor 27, Kayunan, Kecamatan Kayunan, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025. Pengadilan tersebut setelah membaca penetapan Ketua Penduduk di Surabaya nomor 56 dan seterusnya tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 45 dan seterusnya tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hakikat, membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa, serta perhatian bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di sana. Setelah mendengar bacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh penuntut umum pada persidangan tanggal 18 Maret 2025, yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut yang dianggap dibacakan. Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan berikut yang dibacakan. Pada pokoknya mohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan ini. Setelah mendengar pembelaan dan permohonan terdakwa
tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan dari penasihat terdakwa dan pembelaan pribadi terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada bukti. Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum dan terdakwa atas tanggapan umum yang pada pokoknya penasihat terdakwa menyatakan tetap mengendalikannya dan terdakwa tak mohon agar terdakwa putus seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan ini. Menimbang bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh umum didakwa berdasarkan perdakwaan tertanggal 6 Januari 2025 dengan uraian dakwa sebagai berikut. Ini akan dibacakan. Pada pokoknya didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 241 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang dakwaan penuntut tersebut telah dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Januari 2025 dan atas pembacaan dakwaan tersebut terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan. Menimbang karena terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan, maka persidangan perkara yang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang untuk keperluan tersebut penuntut telah mengajukan 6 orang saksi yang masing-masing telah berikan keterangan di persidangan dengan dibawa sumpah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Saksi Tufatul Mursal yang akan dibacakan. 2. Saksi Rasidul Arfian SO yang akan dibacakan. 3. Saksi Profesor Dr. Insinyur Bambang Susilo. 4. Saksi Dwi Budi Santoso, SC MSc PhD. 5. Saksi Dwi Haryanto. 6. Saksi Ahmad Sakroni yang dibacakan. Menimbang bahwa selain saksi-saksi sebagaimana disebut penuntut umum telah mengajukan 1 orang ahli yang telah memberikan pendapatnya di persidangan dengan dibawa sumpah pada pokoknya sebagai berikut. Ahli Sabta Aprilianto SMK LM. Akan dibacakan. Menimbang bahwa selain mengajukan 1 orang ahli yang telah dengar pendapatnya di persidangan dengan dibawa sumpah sebagaimana tersebut di atas, penuntut telah pula membacakan pendapat 1 orang ahli sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan yang pada saat penyidikan dalam sumpah terlebih dahulu pada pokok sebagai berikut. Ahli Dr. Pranitra Talib SHMA ACI ART. Menimbang pada dalam perkara ini, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan 2 orang saksi yang meringankan pada pusat yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Saksi Eka Dharma Juwana. 2. Saksi Dr. Dewan Rio Ahmad Musakti. Menimbang bahwa selain saksi-saksi yang meringankan atau dicap sebagaimana sebatas penasihat hukum terdakwa telah mengajukan 1 orang ahli yang telah memberikan pendapatnya di persidangan dengan dibawa sumpah pada pokok berikut. Ahli Dr. Gansam Anand SHKM yang akan dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa dan terus Budi Wicaksono sedang hukum di persidangan telah memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut yang akan dibacakan. Menimbang bahwa dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat dan barang bukti berupa S1 fotokopi legalisir atas pendirian yayasan nomor 157 dan seterusnya sampai dengan nomor 14 legis akta nomor 10 bukti tambahan fotokopi tidak dimaterai dan izin operasional 18 sampai
Menimbang bahwa dalam perkara ini penasihat hukum terdakwa telah melampirkan bukti bersurat dalam lengkap pembelaannya, yaitu bersurat nomor 1 sampai dengan bersurat nomor 46 yang menjadi bagian dan telah terampil dalam materi perkara penasihat hukum. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti bersurat dan barang bukti yang diajukan dengan dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1 sampai dengan fakta hukum tidak dibacakan sampai dengan 17 dianggap baca. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana dijelaskan, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan sehingga harus tidak dipidana, atau tidak melakukan tindak pidana sehingga harus dibebaskan, atau terbukti melakukan suatu perbuatan tapi tidak atau bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga harus dilepaskan dari tuntutan. Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini. Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Membuat surat palsu atau memalsu surat. 3. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan. 4. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. 5. Yang dilakukan terhadap akta otentik. 6. Jika mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Menimbang bahwa ketentuan pasal 264 ayat 1 ke 1 KUHP kualifikasinya adalah pemalsuan surat otentik atau pemalsuan akta otentik yang merupakan pengakuan khusus dari pemalsuan surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 263 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa disebutkan dalam ketentuan pasal 1868 KUHP Perdata yang dimaksud dengan surat otentik atau akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian tersebut dibuat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa terdakwa adalah seseorang yang menjabat sebagai notaris yang dijabat sejak tahun 2003 yang saat ini masih menjabat sebagai notaris dengan tugas utama yaitu sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bentuknya terdiri dari awal akta, badan akta, dan akhir akta. Yang dalam melaksanakan jabatannya berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris serta berpedoman pada Kode Etik Notaris. Menimbang bahwa dalam jabatannya selaku notaris atas permintaan para penghadap pada tahun 2011 terdapat telah membuat akta pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan akta perubahan pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011 dengan memasukkan 2 orang nama sebagai penghadap, yaitu Kiai Haji Abdullah Safar Majid dan Haji Abdullah Fakih Majid. Padahal kedua orang tersebut telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian nomor 3578 KM 17072017/0030 yang diterbitkan oleh kantor Dispen
Juli 2017. Kiai Haji Abdullah Satar Majid meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2010 pukul 18.30 WIB. Dan berdasarkan akta kematian nomor 2383/2010 yang diterbitkan oleh kantor Dispen Dukcapil Kota Surabaya tanggal 14 September 2010, Haji Abdullah Fakih Majid meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010 pukul 21.30 WIB. Nimba bahwa selain mencantumkan Kiai Haji Abdullah Satar Majid dan Haji Abdullah Fakih Majid yang keduanya sudah meninggal dalam akta pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan akta perubahan pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011. Terdakwa juga mencantumkan beberapa nama penghadap lainnya dalam penyusunan akta pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya. Padahal nama-nama tersebut tidak pernah menghadap terdakwa dan tidak pernah menandatangani nota akta pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan akta perubahan pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011. Menimbang bahwa nama Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya sebelumnya bernama Yayasan Pendidikan Dorowati yang berlokasi di Jalan Manukan LR nomor 43-45 Kecamatan Tangga Surabaya pertama kali berdiri berdasarkan akta pendirian nomor 42 tanggal 29 Mei 1982 yang dibuat di hadapan lokasi Bukito Sarjana Hukum di Surabaya oleh Mahfud Husin almarhum dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam akta. Selanjutnya dilakukan perubahan pengurus yayasan yang dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat Yayasan Pendidikan Dorowati nomor 72 tanggal 19 Maret 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Bukito Sarjana Hukum dengan susunan pengurus sebagai berikut. Pelindung atau penanggung jawab adalah Abdullah Fakih Majid, Ketua Abdullah Satar Majid, Sekretaris Haji Anwar Hussein, Bendahara Fitwatul Rasulia, Anggota Haji Mahfud Hussein. Menimbang bahwa kemudian pada tahun 2008 atas permintaan dan inisiatif dari Kiai Haji Abdullah Satar Majid untuk melegalkan atau mendaftarkan Yayasan Pendidikan Dorowati ke Kemenkumham sesuai dengan undang-undang yayasan yang baru, dibuatlah akta pendirian Yayasan Dorowati Surabaya nomor 157 tanggal 13 Agustus 2008 di hadapan Notaris dan Dambus Budi Wicaksono atau terdakwa dengan menghadap antara lain Haji Abdullah Satar Majid, Haji Abdullah Fakih Majid dengan menghadap lainnya sebagaimana tercantum dalam akta tersebut dan tertandatangani. Menimbang bahwa perubahan nama Yayasan Pendidikan Dorowati menjadi Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya atau ada tambahan kata Surabaya adalah karena saat Yayasan Pendidikan Dorowati didaftarkan atau kesenangan ke pihak Kemenkumham oleh terdakwa secara online ternyata ditolak oleh pihak Kemenkumham dikarenakan ada aturan yang menyebutkan bahwa nama yayasan harus minimal 3 suku kata dan nama Dorowati sudah banyak dipakai oleh yayasan lain, sehingga harus ada pembedaan jika ingin tetap memakai nama Dorowati. Dan sesuai dengan petunjuk dari Kiai Haji Abdullah Satar Majid serta hasil musyawarah pengurus yayasan dan para santri, Yayasan Pendidikan Dorowati ditambah kata Surabaya sesuai domisilinya di Surabaya, sehingga menjadi bernama Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya. Menimbang bahwa oleh karena yang disetujui oleh Kemenkumham adalah nama Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya yang berbeda dengan nama Yayasan Pendidikan Dorowati, maka tidak bisa dengan akta perubahan dan meskipun isi aktanya sama, dibuatlah nota akta pendirian nomor 157 tanggal 13 Agustus tahun 2008 yang dibuat oleh terdakwa selaku notaris yang kemudian
dibacakan serta ditandatangani oleh Kiai Haji Abdullah Sakar Majid dan para penghadap di rumah Kiai Haji Abdullah Sakar Majid di Jalan Penelek Gang 4 Surabaya. Menimbang bahwa pada tahun 2011 oleh karena Akta Nomor 157 tanggal 13 Agustus 2008 dianggap sudah kadaluarsa atau melebihi batas waktu proses pengesahan yayasan, selanjutnya dilakukan pembaharuan akta sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya Nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan Akta Perubahan Pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya Nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat oleh terdakwa selaku notaris dengan dihadiri oleh para penghadap sebagaimana tercantum dalam akta tersebut kecuali Kiai Haji Abdullah Sakar Majid dan Haji Abdullah Fakih Majid. Menimbang bahwa terdakwa selaku notaris memberikan petunjuk kepada para pengurus yayasan yang menghadap dengan menyampaikan dua pilihan, yaitu pertama, membuat akta perubahan atau tetap menggunakan akta pendirian yang sudah ada seperti tahun 2008 dengan mengganti nomor, tanggal, dan tahun pembuatan akta. Namun, para pengurus tetap setuju menggunakan akta pendirian yang sudah ada dengan cara mengganti nomor, tanggal, serta tahun dengan isi akta yang sama, disertai surat pernyataan para santri tanggal 25 Juli tahun 2010 dari Jamaah Pengajian Surabaya yang isinya pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya sebagai kelanjutan dari Akta Nomor 157 tanggal 13 Agustus 2008 dan di dalam surat tersebut agar tetap mencantumkan nama Kiai Haji Abdullah Sakar Majid dan Haji Abdullah Fakih Majid. Menimbang bahwa terdakwa mencantumkan nama Kiai Haji Abdullah Sakar Majid dan Haji Abdullah Fakih Majid dalam Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya Nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan Akta Perubahan Pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya yang disingkat YPDS Nomor 63 tanggal 20 Oktober 2011 guna proses pengajuan pengesahan badan hukum Yayasan Pendidikan Dorowati kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dikarenakan Akta Nomor 157 tanggal 13 Agustus 2008 dianggap sudah kadaluarsa atau melebihi batas waktu proses pengesahan yayasan sehingga harus dilakukan pembaharuan akta. Menimbang bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya atau YPDS Nomor 34 tanggal 21 Maret 2009 dan Akta Perubahan Pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya Nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan terdakwa selaku notaris mencantumkan dua nama sebagai penghadap dengan identitas yaitu 1. Haji Abdullah Sakar Majid sebagai pembina, lahir di Surabaya tanggal 1 September 1938, guru WNI, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Penelek 6 nomor 640. Pemegang KTP nomor 12.0109.8.0001. 2. Haji Abdullah Fakih Majid sebagai Ketua Pengawas, lahir di Surabaya, tanggal 17 Juli 1983, swasta, WNI, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kupang Indah 5 nomor 6, pemegang KTP nomor 35730707480002. Menimbang bahwa berdasarkan kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yaitu berdasarkan kutipan akta kematian nomor 3578 KM 17/017/2017/0030 yang diterbitkan oleh Kantor Muslimin Dapil Kota Surabaya tanggal 17 Juli 2017 menerangkan bahwa Kiai Haji Abdullah Sakar Majid meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2010 pukul 18.30 WIB dan berdasarkan kutipan akta kematian nomor 2383/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Muslimin Dapil Kota Surabaya tanggal 14 September 2010 menerangkan
bahwa Haji Abdullah Fakih Majid meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010 pukul 21.30 WIB. Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Akta Nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan Akta Nomor 63 tanggal 5 Oktober 2011, seakan-akan almarhum Kiai Haji Abdullah Fakih Majid dan almarhum Haji Abdullah Fakih Majid masih menghadap otomatis pada Akta Nomor 2011. Padahal kedua orang tersebut pada tahun 2010 sudah meninggal dunia. Hal itu terjadi oleh karena sesuai dengan keterangan saksi Eka dan Faimana selaku Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Surabaya, dikarenakan satu, proses melengkapi persyaratan dari Kemenkumham yang butuh waktu lama sampai baru selesai tahun 2011. Dan karena dengan cara surat menyurat dan formalitas sesuai syarat dari Kemenkumham cukup dengan diganti nomor dan tanggal aktanya saja. Dua, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada almarhum Haji Abdullah Fakih Majid dan almarhum Haji Abdullah Fakih Majid atas jasa-jasanya selaku pembina Jamaah Pengajian Surabaya sekaligus pendiri yayasan serta akan tetap masuk dalam surat keputusan pengesahan dari Menkumham sebagai pendiri yayasan. Tiga, sesuai dengan kesepakatan para pengurus dan para santri Jamaah Pengajian Surabaya yang tertuang dalam surat pernyataan tanggal 25 Juli 2010 yang isinya menyampaikan kepada Notaris Dadang agar Kiai Haji Abdullah Fakih tetap dimasukkan sebagai pembina dalam proses pendirian YPDS yang sah menurut Kemenkumham. Menimbang bahwa setelah Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Darawati Surabaya Nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan Akta Perubahan Pendirian Yayasan Pendidikan Darawati Surabaya Nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011 dibuat. Kemudian akta tersebut oleh terdakwa dimohonkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian yayasan dengan nomor surat 67/DK/X 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dan pada tanggal 18 November 2011 permohonan pengesahan yayasan yang diajukan oleh terdakwa mendapat persetujuan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor A/7664-AH-01.04 tahun 2011 tentang pengesahan Yayasan Pendidikan Darawati Surabaya disingkat YPDS berdasarkan NPWP 03.081.091.4.604.000 yang berkedudukan di Jalan Manukano nomor 43 sampai 45 Kota Surabaya sesuai dengan Akta nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan Akta Perubahan nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris dan Dadang Budi Wicaksono Sarjana Hukum berkedudukan di Surabaya. Menimbang bahwa selanjutnya Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Darawati Surabaya nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan Akta Perubahan Pendirian Yayasan Pendidikan Darawati Surabaya nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011 tersebut dipergunakan oleh pengurus yayasan untuk mengurus izin operasional penyelenggaraan pendidikan sekolah formal jenjang SMP Darawati Surabaya yang beroperasi di Jalan Manukano 43 sampai 42 Surabaya dan memperoleh izin operasional penyelenggaraan pendidikan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana surat izin operasional penyelenggaraan pendidikan terakhir yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188 dari Sering 10986 dari Sering 436 titik 6 dari Sering 4 dari Sering 2025 tanggal 30 Desember tahun 2015. Menimbang bahwa terdakwa selaku notaris yang membuat Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Darawati Surabaya nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan Akta Perubahan Pendidikan Yayasan Pendidikan Darawati Surabaya nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011 sebelumnya terdakwa telah menyampaikan kepada para penuntut bahwa harus segera menyusun organ yayasan
merujuk pada Akta Nomor 157 yang didaftarkan di tahun 2008 dan dalam akta tersebut terdapat 2 orang anggota pengurus yang sudah meninggal dunia di tahun 2010. Menimbang bahwa petunjuk dari terdakwa selaku notaris yang membuat akta pendirian Yayasan Pendidikan Dorawati Surabaya Nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan akta perubahan pemilihan Yayasan Pendidikan Dorawati Surabaya Nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011. Kemudian pengurus yayasan mengadakan rapat perubahan pengurus yayasan pada tanggal 15 Januari 2012 dan dibuat akta perubahan nomor 63 tanggal 29 Februari 2012 dengan susunan organ yayasan yang baru yang sudah tidak mencantumkan 2 orang yang sudah meninggal, yaitu almarhum Haji Abdullah Satar Majid dan almarhum Haji Abdullah Kafi Majid. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Dr. Hewani Ahmad Muzaki selaku Ketua Yayasan Pendidikan Dorawati Surabaya periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 menjelaskan mengenai adanya konflik dua yayasan, yaitu Yayasan Pendidikan Dorawati Surabaya dengan Yayasan Pendidikan Dorawati Jaya yang mengakibatkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tidak diperpanjang lagi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya sejak adanya penilaian dualisme yayasan yang berawal dari adanya pemberitahuan atau somasi yang dilakukan oleh Rasikul Al-Dia selaku Ketua Umum Yayasan Pendidikan Dorawati Jaya kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tahun 2017. Bahwa dengan adanya konflik yayasan tersebut yang mengakibatkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tidak diperpanjang lagi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, akhirnya SMP Dorawati Surabaya berhenti operasional tahun 2019, sedangkan TK Dorawati Surabaya berhenti operasional tahun 2021. Namun, untuk TK Dorawati Larang Kabupaten Malang yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Dorawati Surabaya, kegiatan operasional yang masih berjalan sampai saat ini. Hingga bahwa sehubungan dengan jabatan terdakwa sebagai notaris yang tugas utamanya sebagai pejabat umum adalah membuat akta OPT disebutkan dalam ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris disebutkan setiap akta terdiri atas A. Awal akta atau kepala akta, B. Badan akta, dan C. Akhir atau penutup akta. Ayat 2, awal akta atau kepala akta memuat A. Judul akta, B. Nomor akta, C. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan D. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Ayat 3, badan akta memuat A. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, keluarga negaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan orang yang mereka wakili. B. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap. C. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Dan D. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Ayat 4. Akhir atau penutup akta memuat A. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf M atau pasal 16 ayat 7. B. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada. D. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Dan D. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. Menimbang bahwa selanjutnya disebutkan dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 mengakibatkan akta hanya mempunyai kuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan tidak menyebutkan pelanggaran tersebut sebagai suatu tindak pidana. Menimbang bahwa kemudian disebutkan dalam ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris bahwa ayat 1
Setiap perubahan atas akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 2 dibuat di sisi kiri akta. Ayat 2. Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta. Perubahan tersebut dibuat pada akhir akta sebelum menutup akta dengan merujuk bagian yang berubah atau dengan menyisipkan perubahan tambahan. Ayat 3. Perubahan yang dilakukan tanpa menutup bagian yang berubah mengakibatkan perubahan tersebut batal. Ayat 4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga kepada notaris. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38, pasal 41 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris telah ditegaskan bahwa kita notaris keliru dalam pencantuman nama atau data dalam akta otentik yang dibuatnya, maka konsekuensinya mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan tidak menyebutkan pelanggaran tersebut sebagai suatu tindak pidana. Demikian juga jika salah dalam melakukan perubahan akta otentik yang dibuatnya, mengakibatkan akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan bagi pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga melalui upaya gugatan secara perdata. Hal mana sesuai dengan pendapat ahli Dr. Gangsang Anak Sarjana Hukum Magister Penotariatan yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa dalam persidangan, menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terhadap pencantuman dua nama sebagai penghadap, yaitu Kiai Haji Abdullah Sattar Majid dan Haji Abdullah Fakih Majid, yang keduanya sudah meninggal dalam akta pendirian Yayasan Pendidikan Darowati Surabaya nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan akta perubahan pendirian Yayasan Pendidikan Darowati Surabaya nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011. 1. Atas petunjuk dari terdakwa selaku notaris yang membuat akta pendirian Yayasan Pendidikan Darowati Surabaya nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan akta perubahan pendirian Yayasan Pendidikan Darowati Surabaya nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011. Pengurus yayasan mengadakan rapat perubahan pengurus yayasan pada tanggal 15 Januari 2012 dan dibuat akta perubahan nomor 63 tanggal 29 Februari 2012 dengan susunan organ yayasan yang baru yang sudah tidak mencantumkan dua orang yang sudah meninggal dunia, yaitu almarhum Kiai Haji Abdullah Sattar Majid dan almarhum Haji Abdullah Fakih Majid. 2. Pencantuman dua nama sebagai penghadap, yaitu almarhum Kiai Haji Abdullah Sattar Majid dan almarhum Haji Abdullah Fakih Majid dalam akta pendirian Yayasan Pendidikan Darowati Surabaya nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan akta perubahan pendirian Yayasan Pendidikan Darowati Surabaya nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011. Faktanya tidak merugikan Yayasan Pendidikan Darowati Surabaya. 3. Pencantuman dua nama sebagai penghadap, yaitu almarhum Kiai Haji Abdullah Sattar Majid dan almarhum Haji Abdullah Fakih Majid dalam akta pendirian Yayasan Pendidikan Darowati Surabaya nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan akta perubahan pendirian Yayasan Pendidikan Darowati Surabaya nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011 bukanlah kehendak dari terdakwa, akan tetapi kehendak dari para pengurus dan para santri pengajian untuk menghargai kedua almarhum selaku pendiri yayasan. Dan 4. Hanya untuk mempercepat proses pembaharuan akta sebelumnya, yaitu akta pendirian Yayasan Pendidikan Darowati nomor 157 tanggal 13 Agustus 2008. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa dalam jabatannya selaku notaris
terdakwa yang telah mencantumkan nama dua orang yang sudah meninggal, yaitu almarhum Haji Abdullah Sabta Majid dan almarhum Haji Abdullah Fakih Majid ke dalam akta pendirian Yayasan Pendidikan Darowati Surabaya nomor 34 tanggal 21 Maret 2011 dan akta perubahan pendirian Yayasan Pendidikan Darowati Surabaya nomor 63 tanggal 25 Oktober 2011 bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan merupakan kesalahan administrasi. Menimbang bahwa pendapat dan pendirian majelis hakim tersebut adalah sesuai dengan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai kasus yang pada pokoknya menegaskan bahwa kesalahan atau kelalaian notaris dalam pembuatan akta tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pemalsuan sebagaimana kaidah hukum dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu 1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 20 PK/2020 tanggal 14 Mei 2020 dengan kaidah hukum bahwa kelalaian notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam menjalankan kewenangannya bukan merupakan tindak pidana melainkan ranah administrasi. 2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1234 K/2019 dengan kaidah hukum bahwa kesalahan yang dilakukan notaris hanya bersifat administratif dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan. 3. Putusan Mahkamah Agung nomor 567 K/2020 dengan kaidah hukum bahwa kesalahan yang dilakukan notaris hanya bersifat teknis dan administratif, bukan tindak pidana. Menimbang bahwa majelis hakim berpandangan bahwa profesi notaris adalah merupakan profesi yang strategis sehingga tugas pokok dan fungsinya telah diatur dan kedudukan jabatannya telah dilindungi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Juga bahwa sebagai wujud dari perlindungan jabatan notaris dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, tidak ada satupun pasal yang mengatur jika notaris salah memasukkan data dalam akta yang dibuatnya yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana. 5. Bahwa namun dengan demikian majelis hakim berpandangan secara kasuistis notaris dapat dikenakan sanksi jika dalam memasukkan data dalam akta yang dibuatnya itu dilakukan dengan maksud atau niat jahat yang nyata. Pemasukan data dalam akta itu terbukti merugikan dari maksud dibuatnya akta tersebut dan notaris yang bersangkutan mendapatkan keuntungan. 2. Bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan terdakwa terbukti merupakan suatu perbuatan kesalahan administrasi, maka majelis hakim pendirian bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk sebagai perbuatan tindak pidana pemalsuan surat otentik atau pemalsuan akta otentik sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam pasal 264 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa dalam pasal 191 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUH menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan itu. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam perkara ini terbuktinya adalah merupakan suatu perbuatan administrasi dan perbuatan ini tidak atau bukan merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUH, terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara yang terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan suatu perbuatan administrasi dan tidak atau bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga
lepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP, diperintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP, hak terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Hingga mengenai barang bukti yang disita secara sah dan hadir di persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP, majelis hakim menetapkan agar barang bukti tersebut yaitu berupa 1. Fotokopi legalisir akta pendirian Yayasan Pendidikan Dorowati nomor 157 sampai dengan fotokopi legalisir akta serta bukti tambahan berupa 1. Fotokopi tidak termaterai pinjaman ini operasional penyelenggaraan sekolah swasta sampai dengan fotokopi surat tanda penerimaan laporan tetap terlampir dalam berkas perkara serta bukti-bukti fotokopi surat yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa nomor 1 sampai dengan nomor 46 tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka mengenai biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP dibebankan kepada negara. Memperhatikan ketentuan pasal 191 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan undang-undang yang bersangkutan. Dilanjutkan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Dadan Budi Wicaksono dalam bungkus di atas terbukti melakukan kesalahan administrasi dan bukan merupakan tindak pidana. 2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan. 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti berupa fotokopi legalisir akta pendirian Yayasan Dorowati nomor 157 sampai dengan fotokopi legalisir akta nomor 10, bukti tambahan fotokopi tidak materai diakan izin operasional sampai dengan fotokopi surat tanda penerimaan laporan tetap terlampir dalam berkas perkara dan bukti-bukti fotokopi surat yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa nomor 1 sampai dengan 46 tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Dibebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim di Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 oleh kami, saya Ibnu Zuri sebagai hakim ketua, Sutrisno SMA dan Silvi Yanti Sudia SMA masing-masing sebagai hakim tetap. Semangat diucapkan dan tersebut pada hari ini Rabu, Kamis, tanggal 26 Maret 2025 dalam persidangan kawan umum dengan jaminan hakim nota dibantu ini Fauzi SMH Mitra Pengganti dihadiri oleh Bibi Arisati SMH Penumbuh dan terdakwa didampingi tim penasihat hukumnya. Demikian ya saudara terdakwa terhadap perkara saudara, kami sudah mengeluarkan hasil putusannya seperti tadi saya kira sudah paham maksudnya. Terhadap putusan ini ada hak dari para pihak penuntut dan terdakwa jika
maka pemeriksaan perkara ini atau serangkaian pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Terima kasih. Nomor 1. Nomor 1 ya. Ayo cepat. Ayo Pak Dadang. Sini Pak Dadang. Takbir Pak Dadang. Nomor 1 PKPU. Allahu Akbar.